Salah satu hadis Nabi, man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittam min Syawal, kemudian dia lanjutkan puasa Ramadannya dengan puasa 6 hari puasa sunnah Syawal, kana kasyamid dahri, samalah dia seperti puasa selama 1 tahun. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, status hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, keluargaku yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah. Kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat iman dan takwa ini merupakan cara Allah supaya bisa kita meraih predikat yang luar biasa di sisi Allah. Yang pertama, dengan iman inilah semua keluargaku, semua pekerjaan yang kita lakukan di atas dunia ini bernilai pahala. Kalau ada orang yang sering bantu masjid, mengusap dan menyantuni anak yatim, atau membantu orang-orang yang lemah, baik dia dalam kehidupan ini tapi dia tak beriman, maka kebaikan itu tidak bernilai pahala. Dia akan disegerakan balasannya di dunia, nanti di akhirat tidak akan memperoleh apa-apa. Apakah Allah pesan itu dalam Quran? Iya, bahwa orang-orang yang selama hidupnya biarpun baik tapi tak beriman, kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Akan kami datangkan semua besok amal-amal kebaikan yang mereka lakukan ketika di dunia, maka hari ini kami jadikan, kata Allah, haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin, tak berbekas sedikit pun, karena waktu di dunia mereka tak beriman kepada Allah. Maka berbahagialah saudara hadirin, ketika kita dalam kehidupan ini beriman kepada Allah, sampai kita menutup mata berpulang ke hadapan Allah membawa iman, maka selalu diwasiatkan khatib kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian tinggalkan dunia, jangan kalian mati dulu sebelum kalian beriman, berislam, artinya selamat di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang beriman tidak terlalu taat dalam kehidupan ini kepada Allah, masih ada harapan amal-amal solehnya dihitung di hadapan Allah, maka boleh memilih. Kalau orang mengatakan agama ini sama, maka tidak ada persamaannya saudaraku. Hanya saja orang mempelesetkan bahasa. Agama ini semua mengajarkan kebaikan, tapi agama Islam
itulah yang membuat orang bernilai di sisi Allah. Semua kebaikan yang dia lakukan bernilai pahala. Maka saudaraku, pupuk suburlah iman dalam hati sampai kita meninggal dunia dengan satu cara. Apa kata Rasulullah? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bagaimana cara menambah, menaikkan kualitas iman? Bitta'ah, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Bagaimana iman seseorang bisa berkurang? Bil maksiat, dengan banyak melakukan maksiat kepada Allah. Maka pilihlah jalan taat, imanmu akan semakin mantap. Maka jangan pilih jalan berbuat maksiat, bisa-bisa imanmu akan minggat dari dalam kehidupan. Bagaimana dengan takwa? Takwa inilah menjadi salah satu rukun dari rukun khutbah kita. Kenapa dengan takwa ini? Karena saudaraku, keluargaku yang dimuliakan Allah, yang hadir ini berbagai macam background, aneka ragam kehidupan. Ada hari ini yang Allah takdirkan punya jabatan. Ada hari ini yang Allah takdirkan punya harta. Ada yang Allah titipkan ilmu pengetahuan. Dan mohon maaf, ada yang Allah takdirkan diuji dengan kemiskinan. Ada juga orang-orang, mohon maaf, yang tidak berilmu pengetahuan. Maka jangan bersedih dan jangan berbangga. Kualitas semua kita di hadapan Allah tidaklah diukur mulianya kita karena harta jabatan itu. Tapi mohon maaf, yang miskin sekalipun, kalau dia lebih takut kepada Allah dibanding orang kaya, orang miskin itu jauh lebih mulia di hadapan Allah. Orang yang jahil sekalipun hari ini tak punya ilmu apapun tentang agama, tapi dia jauh lebih takut kepada Allah dibanding orang alim, orang yang berilmu, dia juga lebih utama, mulia di hadapan Allah. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah, di antara sekian banyak manusia, yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Siapa di antara kamu, kata Allah, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta itu hanya sarana, saudaraku. Jabatan itu hanya sarana, saudaraku. Maka yang punya jabatan, yang punya harta tak usah bangga. Yang miskin pun tak usah bersedih. Detik ini kita meninggal dunia, maka yang berharta, yang berjabatan pun berhentilah kenikmatan. Hari ini kita meninggal dunia, yang miskin melarat hari ini pun berhentilah engkau dari kesusahan dunia. Maka tidak ada cara lain hadirnya kita hari ini dalam rangka mari sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang berhasil Ramadannya, salah satunya adalah orang-orang yang bisa meningkatkan kenangan-kenangan Ramadan di bulan Syawal sampai 11 bulan yang akan datang. Salah satu hadis Nabi, man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia lanjutkan puasa Ramadannya dengan puasa 6 hari puasa sunnah Syawal, karena kasyabid dahri, samalah dia seperti puasa selama 1 tahun. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, status hadisnya sahih. Cara memahami hadis ini dengan baik, kenapakah orang bisa puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari Syawal dapat pahala puasa setahun? Matematikanya, kita umat Muhammad ini melakukan kebaikan 1 dibayar 10. Maka puasa yang kita lakukan 1 hari itu dibayar 10. Tapi kan tahun ini kita puasa 29, Pak Ustaz. Maka 29-30 itu hanya perputaran hari. Maka Hijriah dia hanya bergeser 2. Kalau tak 29-30,
Kalaupun 29 itu bukan ketetapan kita, tapi memang perputaran hijriahnya begitu, maka tetap dihitung dengan 30. Kalau orang puasa Ramadannya 30 kali 10, jawabnya matematikanya 300. Ditambah 6 hari dengan bulan Syawal, 6 kali 10 berarti 60. Perputaran hitungan hijriah setahun 360 hari. Maka orang yang puasa Ramadan 30 hari ditambahnya 6 hari bulan Syawal, itulah maksud hadis Nabi, puasanya seperti puasa 1 tahun. Hari ini saudaraku, keluargaku, kita sudah berada 10 Syawal. Maka yang belum puasa Syawal, ambil mulai besok, bisa mulai Senin. Maka banyak ulama berpendapat yang paling sahih dan banyak kita amalkan mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalaulah ada Ramadan tahun ini tertinggal 1, 2, 3 hari karena uzur, maka mulailah puasa di Syawal. Cukup meniatkan dengan niat qadha mengganti puasa Ramadan, secara otomatis sudah dapat puasa sunnah Syawal. Kalau bertepatan itu di hari Senin atau Kamis, secara otomatis puasa Senin Kamis juga kita dapatkan. Kalau bertepatan pula itu di Ayyamul Bid, maka kita otomatis dapat pula pahala Ayyamul Bid. Inilah orang cerdas, puasanya sehari bisa dapat pahala 4. Mana pahala yang 4, Pak Ustaz? Di kodoknya Ramadan dengan niat mengganti puasa, maka dia dapat yang pertama pahala mengkodok mengganti puasa terbayar. Yang kedua dia dapat puasa sunnah Syawal. Yang ketiga kalau bertepatan hari Senin dan Kamis dia dapat puasa Senin Kamis. Yang keempat kalau bertepatan Ayyamul Bid, maka dia dapat pahala puasa sunnah. Yang berpendapat tak bisa Pak Ustaz, aku hanya puasa qadha ya qadha, Syawal ya Syawal, tidak apa-apa, karena dalam masalah fikih kita boleh berbeda dan tak usah diperdebatkan. Yang mau mengqadha itu hukumnya wajib, yang mau puasa sunnah Syawal itu hukumnya sunnah. Maka dalilnya yang wajib membawa yang sunnah bisa, yang meniatkan puasa Syawal itu yang tak bisa Ramadan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, pertanda berhasil puasa Ramadan kita, mampu kita pertahankan kenangan dari latihan Ramadan setelah masuk di bulan Syawal ini. Bagaimana dengan tarawihnya? Istiqomahkan setelah Syawal dengan melakukan solat-solat tahajud. Bagaimana pertanda infak sedekah Ramadan itu berhasil? Setelah Syawal berubah kita menjadi orang yang dermawan. Bagaimana orang yang berhasil memakmurkan masjid? Ketika Syawal makin rajin ke masjid, karena di waktu Ramadan jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita tunaikan dengan bersama-sama. Berbahaya masih terus amalnya istiqomah, maka inilah yang mengantarkan kita besok akan reuni akbar kembali di dalam surga karena istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saudaraku, pesan-pesan ini sudah disampaikan. Mari terus berkompetisi sampai akhir hayat kita sesuai dengan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fahtadiru ya ulil absar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati Rasulillah 'alaihim ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ij'alna wa auladana wa min dzurriyyatina wa min azwajina min ibadika as-salihin was-salihat min ibadika al-muttaqin min ahli al-'ilmi wal ibadah wa min ahli hifzil Qur'anil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.